Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat pagi Kak Yadin. Dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati para narasumber dan semua peserta yang hadir pada saat ini. Sebelum saya lanjut, saya ngecek apakah suara saya jelas kedengaran, Bapak Ibu? Terdengar jelas di kota Banjarmasin. Baik, terima kasih konfirmasinya Pak Umar. Baik, perkenalkan saya Muhammad Bahrum. Hari ini dengan senang hati akan membantu jalannya webinar kita yang bertema Penyiapan Future Ready Indonesian Engineers menuju Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emission tahun 2060. Tema ini sangat relevan karena kita saat ini menghadapi dua tonggak penting. Pertama, Indonesia Emas tahun 2045, yaitu visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan. Yang kedua adalah komitmen Net Zero Emission tahun 2060 sebagai upaya bersama menekan dampak perubahan iklim secara global. Disinilah peran kita para insinyur menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai inovator teknologi, tapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menjawab semua tantangan masa depan. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kolaborasi dan refleksi bersama apa yang perlu kita siapkan agar para insinyur Indonesia benar-benar future ready untuk menghadapi tantangan. Izinkan saya memperkenalkan dua pemuda hebat yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Ini mungkin kalau Soekarno masih hidup, dua orang pemuda ini salah dua dari 10 orang yang dicari oleh Soekarno. Pertama, Insinyur Habibie Razak, STMM, IPU Epic Engineer, seorang profesional bidang energi yang saat ini menjabat sebagai Regional Director Energi Indonesia and Southeast Asia, yang akan membahas peran Insinyur Indonesia mensukseskan Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emission tahun 2060. Pemateri kedua kita itu Insinyur Firmansyah Arifin ST MBA IPM, seorang profesional di bidang migas yang saat ini menjabat sebagai Vice President Commercial and Marketing PDSI, salah satu hulu energi Pertamina, yang akan mengangkat topik World Class Engineer for Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak narasumber. Selanjutnya kita akan memulai pemaparan materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Habibie Razak. Ya, saya bisa mulai, Kakanda Baru. Boleh, silakan Anda Suara Habibie. saya kedengaran, tidak ada Pak Eko. Ini ruangannya agak tertutup. Ya, ya, Mantap ini suaranya, terdengar. Pak. Mantap ya. Oke, Mantap. oke. Mantap. Terdengar Terdengar dengan jelas. jelas. Ya, oke. Makasih kawan-kawan. Makasih kepada Bapak Presiden ya, Teknik 98 Universitas Hasanuddin ini, Kakanda Jamal ya yang menginisiasi kegiatan ini tentunya bersama dengan Kakanda Umar. Ini sebenarnya beliau berdua ini nih sebagai inisiator setiap acara-acara terkait ini ya, technical event yang sering diadakan oleh kawan-kawan Reformasi 98. Tentunya terima kasih juga kepada Kakak Bahrum, arsitek Bahrum ya. Jadi sekarang ini kan ada dua profesi tambahan yang sudah diakui oleh undang-undang, yakni profesi insinyur dan profesi arsitek, dan masing-masing ada undang-undangnya. Yang undang-undang arsitek saya kurang begitu paham isinya, tapi nggak terlalu jauh sih dengan isi dari undang-undang keinsinyuran ya, undang-undang 11 tahun 2014. Dan juga pada teman-teman peserta webinar yang hadir pada sore ini. Nah, saya diberikan kesempatan oleh panitia ya, oleh SC dan OC untuk sedikit memaparkan terkait peran insinyur Indonesia di dalam mensukseskan Indonesia Emas 2045 dan net zero emission di tahun 2060. Tadi sudah diperkenalkan, saya saat ini sebagai Regional Director Surbana Jurong Group, 100% milik dari Temasek Super Holding pemerintah Singapura.
saat ini ditugaskan untuk ya mengurusi atau bertanggung jawab pada profit and loss responsibility untuk sektor energi di Indonesia dan Southeast Asia. Nah, di sebelah kanan cover paparan saya itu adalah satu proyek yang saat ini kita kerjakan di Kepulauan Riau, yakni pengembangan floating photovoltaic solar PV plant 1,2 gigawatt peak in total. Jadi ini proyek yang akan menjadi proyek yang akan membanggakan buat Indonesia, ya, karena ketika ini sudah beroperasi, ini akan menjadi PLTS terapung terbesar, bukan hanya di ASEAN tapi juga di seluruh dunia. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan, jadi ini kita skip saja. 2 slide pertama kita skip, ya. Next. Oke. Nah, ketika kita berbicara profesi keinsinyuran, kita juga sebenarnya berbicara tentang sejarah kelam, ya. Runtuhnya jembatan Quebec di Kanada yang merefleksikan etika dan profesionalisme keinsinyuran. Etika dan profesionalisme itu sangat dibutuhkan oleh insinyur yang bertanggung jawab pada proyek-proyek keinsinyuran, terutama proyek keinsinyuran yang berisiko tinggi. Contoh misalnya di sektor konstruksi. Nah, dari sini kita belajar kalau pekerjaan keinsinyuran tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah etika dan profesionalisme, maka resikonya itu bukan hanya resiko materi, tapi juga resiko misalnya orang bisa meninggal, itu pekerja konstruksinya bisa meninggal, bahkan publik ya bisa merasakan dampaknya, konsekuensinya ya ketika misalnya infrastrukturnya dibangun dan infrastrukturnya runtuh, itu bisa menyebabkan bukan hanya kerugian materi tapi juga kerugian jiwa. Nah, ini adalah satu contoh proyek yang dikerjakan oleh insinyur sipil di tahun 1907. 86 orang yang bekerja pada proyek jembatan ini, 75 orang yang meninggal. 75 yang meninggal ini kebanyakan karena tertimpa oleh reruntuhan struktur baja yang jatuh tentunya dari atas, menimpa para pekerja, construction labor, ya, dan staf teknik yang ada di bawahnya. Beberapa yang lain juga meninggal karena mereka hanyut, jatuh ke dalam sungai dan hanyut oleh aliran sungai. Tim SAR atau Search and Rescue Team tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, dari sini kita belajar bahwa memang betul-betul penanggung jawab teknik keinsinyuran itu harus memiliki etika, pengetahuan, dan pengalaman. Ya, ketiga-tiganya harus ada. Jadi nggak bisa hanya dengan pengetahuan saja, nggak bisa dengan pengalaman saja, tapi tidak memiliki etika-etika yang sudah diatur atau norma yang diatur oleh yang namanya organisasi profesi keinsinyuran. Nah, organisasi profesi keinsinyuran ini mengatur tentang etika ini, pengetahuan dan pengalaman ya yang diukur melalui semacam uji kompetensi. Jadi uji kompetensinya itu ada 2 jenis, adalah yang pertama adalah ethical examination dan yang kedua adalah technical examination. Nah, ini adalah fungsi dari ya professional engineering organization. Ya, hingga saat ini kalau kita lihat di Kanada itu organisasi profesinya itu betul-betul berdiri dan berkembang hanya untuk mengembangkan kompetensi para insinyur Kanada dan juga insinyur profesional non-Canadian citizen yang bekerja dan berpraktek insinyuran di Kanada. Next. Nah, tadi adalah contoh praktek keinsinyuran sipil. Jadi saya disiplinnya sipil, tapi saya tidak mau dibilang
di dalam slide saya terlalu sipil menjelaskannya. Makanya saya memberikan satu contoh lagi, contoh tambahan, yakni sejarah meledaknya jalur pipa atau gas pipeline di Massachusetts, Amerika Serikat. Ini juga merefleksikan betapa pentingnya penanggung jawab teknis keinsinyuran untuk memiliki etika dan profesionalisme. Betapa pentingnya praktek keinsinyuran yang diatur oleh undang-undang untuk diimplementasikan. Ya. Nah, kejadiannya di bulan September tahun 2018 di City of Lawrence, Massachusetts. Jadi banyak keluarga yang mengalami kisah tragis lah terjadinya ya ledakan gas pipeline yang kemudian menyebabkan 1 orang meninggal, 21 orang dibawa ke hospital, luka berat, 5 rumah hancur terbakar, 131 struktur mengalami kerusakan. Ribuan orang affected ya oleh kejadian ini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, Columbia Gas sebagai pemilik proyek ya dari instalasi gas pipeline ini atau yang punya gas pipeline property melakukan semacam proyek penggantian pipa gas yang menyebabkan pipa gasnya itu mengalami over pressurization atau kelebihan tekanan. Akhirnya sampai meledak dan terjadi kebakaran. Nah, yang melakukan pekerjaan ini adalah kontraktor dari Columbia Gas sebenarnya. Setelah dilakukan investigasi, mereka gagal mengimplementasikan ya prosedur yang benar, prosedur yang tepat, gagal mengimplementasikan fungsi kontrol di dalam mengurangi risiko-risiko proyek. Nah, investigator mencatat atau investigatornya mempelajari bahwa tidak dilakukan semacam constructability review. Ya, jadi tidak ada constructability review yang dilakukan, yang biasanya dilakukan oleh insinyur profesional. Nah, di proyek ini tidak mempekerjakan insinyur profesional yang melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen teknis keinsinyuran, termasuk standar operating procedures, HSE guidelines, constructability dokumen dan seterusnya. Nah, akibat dari kejadian ini tentunya efeknya ada 2, efek biaya dan efek legal. Terjadilah klaim dari third party melebihi 1 billion US dollar, jadi 1 miliar US dollar. Ya, ini mereka klaim akibat property damage, personal injury, dan infrastructure damage. Yang kedua adalah adanya lawsuits, ya multiple lawsuits karena pelaksana proyek itu dianggap negligence, ya lalai, dianggap lalai sehingga menyebabkan kerusakan properti yang dinilai diestimasi sekitar 143 juta US dollar. Nah, di sini kita belajar bahwa ethics, knowledge, and experience should come together when we are working in the construction project or even engineering related projects. Jadi bukan hanya di sektor konstruksi, tapi juga di sektor oil and gas ya, misalnya Kakak Firman nih di dalam melaksanakan pekerjaan drilling, ya, oil and gas drilling itu perlu ada SOP, perlu ada HSE review, perlu ada constructability review, perlu ada drilling plan review yang dilakukan oleh professional engineer. Nah, bagaimana dengan Indonesia saat ini? Ya, di Indonesia juga sudah diatur bahwa Indonesia sudah memiliki ya undang-undang profesi keinsinyuran, ya ini Undang-Undang 11 tahun 2014 yang kemudian diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019. Lanjut, Mas. Nah, dalam konteks Indonesia, kita kan berbicara insinyur, berbicara kebangsaan ya. Bagaimana peran insinyur Indonesia di dalam
mensukseskan program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 dan net zero di tahun 2060. Nah, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi industri. Yang tentunya hilirisasi industri itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya adalah harus memperhatikan aspek sustainability, keberlanjutan, terutama keberlanjutan lingkungan. Makanya kita fokusnya bagaimana kita melakukan industrial downstreaming, tapi kita tidak melupakan program energy transition yang juga dicanangkan oleh pemerintah di waktu yang bersamaan. Lanjut, Mas. Nah, isunya tadi terkait climate change, bagaimana action dari para profesional, ya, bukan hanya insinyur, di situ ada arsitek, di situ ada quantity surveyor, di situ ada pakar di berbagai sektor, berbagai disiplin. Bagaimana kita bekerja sama untuk mengurangi emisi dan mengadopsi sustainable engineering practice. Jadi praktek-praktek insinyuran yang berkelanjutan untuk menghindari seperti yang Kakak Bahrum tadi sampaikan, menghindari catastrophic major failure in the future. Next. Nah, komitmen dari pemerintah Indonesia ya terkait target pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi kita punya target 2030 29% pengurangan dengan unconditional reduction, artinya tanpa bantuan dari pembiayaan luar negeri, dan 41% pengurangan dengan dukungan pendanaan dari luar negeri. Ini termaktub atau sudah ada dalam Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. Jadi programnya sudah ada, kita tinggal jalankan saja. Lanjut. Lanjut, Bang. Nah, ketika kita berbicara hilirisasi, jadi hilirisasi itu adalah strategi sebenarnya. Nah, merujuk pada bagaimana kita sebagai bangsa mampu meningkatkan nilai tambah dengan melakukan proses pengolahan. Nah, ini berhubungan dengan berhubungan erat dengan disiplin teknik kimia yang mereka melakukan proses pengolahan untuk memberikan nilai tambah. Nah, ada 4 sektor hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, yakni hilirisasi sagu, singkong, ubi, jalar, hilirisasi garam dan soda ash. Yang ketiga adalah hilirisasi kelapa sawit, kelapa dan rumput laut, dan yang terakhir yang sangat-sangat populer saat ini di mana-mana orang berbicara hilirisasi nikel, timah, bauksit, dan tembaga. Lanjut. Ya. Nah, ini kita bisa buktikan dengan data ya, teman-teman ya. Berdasarkan data dari BKPM bahwa memang hilirisasi itu meningkatkan pertumbuhan industri. Ya. Hilirisasi bisa terus dilanjutkan apabila ada regulasi yang sehat, yang bagus, ya, yang istilahnya atraktif ya buat para investor untuk berinvestasi di Indonesia di sektor hilirisasi tadi. Jadi Kementerian Investasi mencatat ya peningkatan signifikan terhadap investasi di sektor pengolahan, yakni sekitar 62 triliun rupiah di tahun 2019, yang kemudian di tahun 2023 meningkat hingga 200 triliun lebih. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah salah satu contoh hilirisasi mineral, ya, di mana perusahaan-perusahaan kita, terutama perusahaan swasta ya, dan juga BUMN tentunya sudah banyak melakukan program hilirisasi. Contoh misalnya PT Vale, ya, PT Vale yang saat ini bukan hanya beroperasi di Sorowako, tapi juga mereka sudah mulai beroperasi di Sulawesi Tengah, ya, Sorowako itu Sulawesi Selatan, kemudian mereka mulai membangun pabrik di Sulawesi Tengah dan mulai membangun pabrik di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, PT Vale dan Huayo membangun satu HPAL plant.
Ya, bukan hanya di Luhut Timur, tapi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. HPAL adalah singkatan dari High Pressure Acid Leachate, yakni suatu proses pengolahan low grade nikel, ya, yang limonite kadar rendah itu diproses menjadi MHP, ya, mixed hydroxide precipitate, yang tidak lain adalah bahan baku utama, bahan baku katoda uh, untuk baterai untuk kebutuhan electric vehicle. Nah, bagaimana nilai tambah yang ada saat ini? Kalau kita lihat nilai tambah di hilirisasi nikel, contoh misalnya apabila saya hanya menambang, kemudian bahan tambangnya atau raw materialnya saya jual langsung ke luar negeri, ya, bahan mentah aja, maka harganya hanya $40 per ton. Tapi apabila saya bangun pabrik kayak di PT Vale Indonesia Sorowako, saya bangun RKEF, ya, saya bangun furnace, menghasilkan produk setengah jadi yang namanya nickel matte, maka harga nickel matte-nya itu menjadi setidaknya $14.000 per ton. Jadi $40 per ton menjadi $14.000 per ton melalui proses pengolahan tadi, itulah yang dinamakan sebagai nilai tambah. Begitupun di sektor atau subsektor bauksit, ya, dari bauksit diproses menjadi alumina, dari alumina menjadi aluminium. Begitupun dengan tembaga. Tembaga itu diolah menjadi copper rod, harganya bisa naik 24 kali lipat. Tembaga diolah menjadi copper wire, harganya bisa naik 24 kali lipat. Tembaga diolah menjadi electric wire, harganya bisa naik 39 kali lipat. Lanjut. Nah, ini adalah strategi pengembangan electric vehicle, ya, supply chain ekosistem di Indonesia. Jadi perusahaan BUMN kita sudah membentuk semacam strategic alliance, membentuk joint venture di dalam pengembangan EV supply chain ekosistem di Indonesia. Dimulai dari sektor hulu atau sisi hulu, kemudian sisi hilir dan di tengah-tengah. Itu mereka sudah bekerja sama memastikan bahwa di sektor pertambangan mereka mengolah low grade nikel tadi, limonite grade tadi, itu diproses menjadi bahan baku baterai untuk electric vehicle. Kemudian di sisi PLN-nya mereka membangun electric charging infrastructure, jadi infrastruktur SPKLU, ya, di mana-mana di daerah. Kemudian ada di situ di tengah-tengah di midstream ada pengembangan electric vehicle sendiri, ya, bekerja sama dengan perusahaan asing. Ya, kedepannya sih kita sudah harus ada brand sendiri untuk electric vehicle, ya. Jadi bukan brand Amerika atau brand Korea atau brand Cina lagi. Indonesia harus mandiri. Dan banyak lagi program lainnya yang memang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Nah, disinilah peran insinyur kita di berbagai disiplin, ya, keinsinyuran. Di situ ada insinyur elektro tentunya, ada insinyur mesin, kemudian ada insinyur kimia, ada insinyur sipil, ada insinyur pertambangan, insinyur kehutanan, kemudian insinyur metalurgi, insinyur material, dan banyak lagi disiplin keinsinyuran lainnya yang terlibat di proyek-proyek pengembangan electric vehicle supply chain ekosistem ini. Lanjut. Ini adalah penelitian dari The World Bank, ya, Bank Dunia, bahwa Indonesia kalau ingin jadi negara maju, itu ada 5 hal yang harus dilakukan. Ya, 2 dari 5 hal itu relevan dengan apa yang saya presentasikan saat ini. Yang pertama adalah hilirisasi industri atau hilirisasi sumber daya alam, dan yang kedua adalah pengembangan industri manufacturing dengan tetap memperhatikan green energy transition policies, termasuk pengembangan carbon market dan seterusnya. Lanjut. Nah, karena saya bekerja di SJ Group adalah salah satu konsultan global saat ini
yang aktifnya sangat aktif ya di dalam mengkampanyekan program transisi energi dan dekarbonisasi ya, supaya program dekarbonisasi juga ini diadopsi ya pada sustainable industrial downstreaming seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut. Jadi ada 7 pilar dekarbonisasi yang diperkenalkan oleh Surbana Jurong Group ya. Pertama adalah operational efficiency and circularity. Nah, ini adalah strategi atau pilar pertama ya, di mana melalui pilar ini kita melakukan berbagai macam program seperti proses optimization, kemudian program circularity ya, resource efficient design, dan yang kedua adalah natural gas shift, bagaimana batu bara itu pelan-pelan kita kurangi penggunaannya dan kita beralih ke transitional energy yang tidak lain seperti gas misalnya. Ya, jadi batu bara tidak lagi dibangun, tidak akan ada lagi pengembangan PLT batu bara atau PLTU berbahan bakar batu bara, semuanya hanya akan pengembangan combined cycle power plant menggunakan gas fuel. Yang ketiga adalah low carbon fuels, ya, bisa balik ke slide sebelumnya. Yang keempat adalah low carbon utilities. Yang kelima adalah pengembangan carbon capture and sequestration. Saat ini orang banyak berbicara bagaimana sih menangkap CO2 di udara, bagaimana sih menangkap CO2 sebagai efek dari pengolahan di pabrik-pabrik seperti pabrik nikel atau pabrik pembangkit listrik dan seterusnya. Dan yang kedua terakhir adalah natural sinks, yakni alamiah saja, bagaimana kita mengembangkan mengabsorb CO2 ya melalui program terrestrial, coastal, wetland, dan ocean base. Dan yang terakhir adalah tentunya behavioral change. Bagaimana masyarakat beralih ke green lifestyle application, yakni komunitas 2000 watt society atau 2 kilowatt per hour society. Lanjut. Nah, ini adalah 3 hal penting yang mesti diperhatikan di dalam pengembangan kawasan industri, ya, bukan hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Nah, ini relevan dengan decarbonization roadmap yang harus dimasukkan sebagai salah satu agenda, salah satu perencanaan, topik perencanaan utama di dalam pengembangan kawasan industri. Apalagi saat ini pemerintah mendorong yang namanya Special Economic Zone, yang tidak lain adalah perencanaan kawasan industri yang dilakukan ya, diselenggarakan dari Sabang sampai Merauke saat ini. Lanjut. Nah, ini adalah 5 strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya, terkait net zero yang mereka ya, ingin capai di tahun 2050. Jadi mereka 10 tahun lebih awal. Jadi net zero strategy in 2050 ya, itu ada 5 strategi. Pertama adalah tadi CCS US, yang kedua adalah enhancement of energy efficiency, yang ketiga adalah recycling atau konsep zero waste, proses electrification, energy transition program secara umum, dan yang terakhir adalah synthetic chemicals. Nah, ada satu contoh pengembangan kota ya, yakni kota Masdar sebagai kota carbon neutral atau carbon neutral city. Jadi mereka beralih dari paradigma konvensional city menjadi carbon neutral city. Jadi ada 4 sektor yang mereka fokus di dalam mewujudkan carbon neutral city. Yang pertama adalah untuk building design sudah mengedepankan energy efficiency program atau konsep mengurangi konsumsi listrik atau konsumsi air ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah pembangkit listriknya yang dulunya dari oil and gas berubah atau beralih ke renewable. Yang ketiga adalah konsep pengolahan sampah yang dulunya landfill berubah menjadi waste to energy atau recycling konsep. Dan yang terakhir adalah sektor transportasi, dari fossil fuel menjadi beralih ke electric vehicle,
public transportation yang lebih ramah lingkungan. Lanjut. Nah, ini adalah satu contoh atau beberapa contoh pengembangan atau program dekarbonisasi dan transisi energi yang dilakukan di kawasan industri di Jurong Industrial Park ya di Singapura. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana Insinyur Indonesia mengembangkan kawasan industri ya untuk mewujudkan tadi sustainable industrial park dan juga pengembangan infrastruktur urban yang lebih berkelanjutan. Tentunya ini melibatkan berbagai disiplin keinsinyuran, mulai dari disiplin transport, disiplin water and wastewater engineer, disiplin new and renewable energy, kemudian disiplin urban planning, disiplin IT, dan yang terakhir adalah environment engineer. Jadi engineer dituntut untuk bagaimana mematerialize sustainable city and carbon neutral industrial development yang saat ini banyak digaung-gaungkan ya, coba diimplementasikan oleh pemerintah dan juga tentunya sektor swasta. Lanjut. Nah, prinsip urban design ini lebih pada teman-teman urban planner ya. Jadi selain insinyur, ada satu sektor khusus ya, namanya sektor perencanaan urban atau disiplin perencanaan urban, perencanaan kawasan. Mereka mengistilahkan diri mereka sebagai urban planner. Nah, urban planner di dalam mengembangkan kawasan industri atau mengembangkan satu kota smart sustainable city, mereka memfokuskan pada prinsip-prinsip urban design seperti green space, industrial positioning, land use planning, transportation planning, konsep dekarbonisasi di era transisi energi, water management, wastewater management, dan yang terakhir adalah circular economy. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh circular economy city atau circular economy industrial park di Swedia. Mereka sudah betul-betul mengimplementasikan konsep 4R. Jadi 4R itu recover, reduce, reuse, and recycle. Next. Juga salah satu contoh kawasan industri di Teesside, Wilton, di mana mereka mengembangkan konsep circularity. Ini adalah kawasan industri yang master plan-nya didesain oleh tim kami, ya Surbana Jurong Group. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep circularity, ya, di mana mereka mengembangkan sustainable chemical plant dan low carbon fuels, ya, mereka memproduksi low carbon fuels dan sustainable chemical dengan menggunakan konsep circularity, di mana CO2-nya itu tidak ada yang kebuang di udara. Jadi CO2-nya ditangkap oleh plantation, oleh pepohonan, yang kemudian pohonnya itu digunakan sebagai feedstock, sebagai biomass feedstock untuk memproduksi sustainable chemicals dan low carbon fuels tadi. Nah, ini adalah konsep dari circularity, di mana tidak ada waste atau zero waste, betul-betul diimplementasikan di dalam satu kawasan industri. Next. Nah, ini juga satu dari kawasan industri yang direncanakan oleh Surbana Jurong, ya. Kita sebagai master planner untuk Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Nama kawasan industrinya adalah KIPI, Kalimantan Industrial Park Indonesia. Ini adalah proyek dari salah satu developer atau konglomerat Indonesia yang memang punya ambisi yang luar biasa, ya, di dalam pengembangan kawasan industri di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara. Lanjut. Nah, kita tadi berbicara dekarbonisasi di berbagai sektor. Nah, ini sektor pertambangan ini tadi. Bagaimana kita
betul-betul merealisasikan, ya, bukan hanya sekedar teori gitu. Kita implementasi bahwa praktek dekarbonisasi di sektor pertambangan itu adalah seperti yang ada di slide ini, di mana kita mengembangkan green microgrid hybrid system ya di sektor pertambangan. Ya, ini kita membangun PLTS terapung di lokasi pertambangan yang kemudian PLTS terapung ini nanti akan menggantikan diesel power generator di lokasi pertambangan. Jadi listrik yang dihasilkan berasal dari PLTS, bukan lagi dari diesel generator. Lanjut. Nah, ini pengembangan biofuel di Malaysia juga satu proyek yang kita kerjakan. Kita berusaha menghasilkan bahan bakar ya, bahan bakar pesawat dari green sources seperti biomass tadi ya, biomass waste ya, yakni untuk menghasilkan sustainable aviation fuel. Nah, di sini lanjut Mas, sini kita berkesimpulan bahwa masa depan keinsinyuran bukan hanya kita membangun struktur, bukan hanya kita mengembangkan kawasan industri, tapi juga kita membangun solusi untuk ya better planet ya, planet bumi yang lebih baik dan seterusnya. Lanjut. Nah, bagaimana peran PII di dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045 dan Net Zero di tahun 2060? Lanjut, Mas. Nah, PI sebenarnya sudah punya konsepnya ya, sudah punya roadmap-nya, sudah punya perencanaannya. Jadi ada 3 milestone penting yang mesti diperhatikan untuk Indonesia menuju top 5 economy in the world, yakni Indonesia Net Zero Emission 2060. Ya. Apa-apa yang mesti disiapkan oleh PII, ya apa-apa yang mesti disiapkan oleh insinyur Indonesia to be future ready ya untuk mewujudkan Indonesia net zero di 2060. Kemudian apa-apa yang mesti disiapkan oleh PII ya terkait ya roadmap atau cita-cita menuju Golden Indonesia 2045. Apa-apa yang mesti disiapkan oleh insinyur Indonesia di dalam mewujudkan Making Indonesia 4.0 in 2030. Nah, mandat Undang-Undang 11 tahun 2014 memberikan kewenangan penuh buat PII di dalam mengembangkan, membina insinyur Indonesia yang pembinaannya itu betul-betul dari hulu ke hilir. Ada 3 pilar PII di dalam pengembangan kompetensi insinyuran, yakni pertama profesionalisme, yang kedua strategic role in community, yang ketiga tentunya ya insinyur Indonesia oleh PII harus mampu berkompetisi secara global dan memberikan nilai tambah. Lanjut. Kita berbicara sedikit struktur organisasi PII. PII ini adalah organisasi besar yang saat ini setidaknya memiliki 100.000 anggota, ya bukan hanya di Indonesia saja, tapi banyak juga anggota PII yang bekerja dan berpraktek keinsinyuran di luar negeri. Bahkan PII sudah memiliki 9 cabang internasional, ya, yang tugasnya adalah memfasilitasi, menjembatani para insinyur Indonesia yang ingin bekerja dan berpraktek insinyuran di luar negeri sana. Jadi 9 chapter itu antara lain Singapura, Malaysia, Qatar, Kuwait, China, New Zealand, Australia, Amerika, dan Jepang. Ya, 9 international chapter. Selain ya PII juga beredar di kabupaten kota melalui PI cabang dan di provinsi melalui PII kepemimpinan kepengurusan wilayah. Nah, PII itu melibatkan 4 komponen. Pertama industri, regulator, kampus, dan peneliti. Jadi kita lihat bagaimana PII sudah berkontribusi di dalam pengembangan kompetensi keinsinyuran, dimulai dari bagaimana PII melalui IABI, melalui LAMTEKNIK, yakni 2 akreditasi milik PII untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas kurikulum
yang kualitas pendidikan lah secara umum yang ada di Indonesia, ya, supaya betul-betul kurikulumnya, tenaga dosennya, fasilitas pendukung ya untuk pendidikan tinggi teknik itu bisa memenuhi standar nasional bahkan standar internasional tadi. Kemudian ada program profesi insinyur yang sudah dilakukan oleh Unhas, UMI dan Universitas Negeri Makassar ya di Sulawesi Selatan ya. Setidaknya ada 43 atau 45 perguruan tinggi yang sudah diberikan izin operasional di dalam menjalankan atau menyelenggarakan program profesi insinyur. Sama di profesi arsitek juga sudah ada perguruan tinggi juga yang sudah menyelenggarakan program profesi arsitek. Sampai pada insinyur mendapatkan pengakuan sebagai insinyur profesional di tingkat nasional maupun di tingkat luar negeri. Lanjut. Ini kita skip aja. Ini Indonesia terlibat di tingkat internasional, mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari International Engineering Alliance di unsur Educational Accord dan yang kedua Competence Recognition Mobility Agreements, di mana insinyur Indonesia sudah bisa terregistrasi sebagai APEC Engineer Register, yang artinya sudah mendapatkan pengakuan di tingkat Asia Pasifik melalui fasilitas yang diberikan oleh PII, di mana PII sudah menjadi bagian dari International Engineering Alliance tadi. Lanjut. Nah, ini adalah roadmap insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional. Lanjut, Mas. Ya, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini sedikit filosofi praktek keinsinyuran. Yakni tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan keselamatan publik ditingkatkan, peningkatan kualitas kerja para insinyur Indonesia bisa ya kualitasnya terus ditingkatkan, dan bagaimana insinyur Indonesia harus lebih inovatif dan sustainable di dalam melahirkan karya-karya keinsinyuran. Makanya ada Undang-Undang 11 tahun 2014 ya, yang mengatur tentang praktek keinsinyuran tadi. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara sarjana teknik yang insinyur yang sudah ikut program profesi insinyur dan juga insinyur profesional. Lanjut. Ini karena waktunya agak terbatas. Nah, apa sih bedanya antara program profesi insinyur dan program profesi kedokteran? Jadi seorang insinyur baru bisa menyelenggarakan praktek insinyuran secara mandiri setelah menyandang predikat sebagai insinyur profesional madya. Jadi prosesnya itu harus sarjana teknik dulu, kemudian ikut program profesi insinyur, mendapatkan gelar insinyur profesional madya, yang kemudian otomatis mendapatkan izin praktek keinsinyuran atau kita istilahkan sebagai STRI. Nah, sedangkan sarjana kedokteran juga baru bisa melakukan praktek kedokteran secara mandiri setelah mengikuti program koas selama 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kedokteran itu lebih pendek ya ininya programnya. 2 tahun itu sudah bisa praktek kedokteran secara mandiri, sedangkan insinyur itu minimum 5 tahun baru bisa melakukan praktek insinyuran secara mandiri. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke, ini adalah peran insinyur di setiap fase proyek. Jadi fase perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, dan di fase decommissioning. Lanjut. Ya, ini adalah peran dan tugas dari insinyur kita ya di berbagai fungsi ya, di berbagai peran ya. Ada insinyur kita yang bekerja di sisi konsultan pengawas, ada insinyur kita yang bekerja di sisi konsultan perencana, ada insinyur kita yang bekerja di sisi kontraktor, ada insinyur kita yang bekerja di sisi operational maintenance, ada yang juga berada di sisi klien gitu atau pemberi proyek. Nah, semua posisi-posisi yang disebutkan di atas di berbagai fungsi tadi wajib
untuk memiliki izin praktek insinyuran apabila sudah dianggap memiliki liability atau memiliki tanggung jawab ya di proyek yang dilaksanakannya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh praktek keinsinyuran. Jadi praktek insinyur itu adalah individu ya. Jadi insinyur ada yang bekerja di konsultan. Bukan hanya konsultan yang bertanggung jawab terhadap klien, tapi juga insinyur yang bekerja di sisi konsultan itu memiliki tanggung jawab individu. Karena ya izinnya itu adalah izin individu, izin praktek insinyuran, surat tanda registrasi insinyur. Lanjut. Nah, apa saja yang termasuk aktivitas proyek keinsinyuran? Bahkan memberikan atau mengeluarkan opini keinsinyuran kepada masyarakat umum itu dikategorikan sebagai aktivitas praktek keinsinyuran. Maka sebenarnya itu ilegal ya, atau tidak sah ketika ada yang menganggap dirinya profesional yang mengeluarkan opini keinsinyuran atau semacam technical opinion ya ke publik, sedangkan dia bukan insinyur profesional. Kalau di luar negeri itu dia bisa disub oleh masyarakat, ya bisa dipenjarakan bahkan, atau bisa didenda setidaknya. Tentunya juga penyiapan laporan teknis untuk desain, supervisi, pelaksanaan, operational maintenance, mereview pekerjaan insinyur lainnya adalah aktivitas praktek insinyuran, dan banyak lagi. Lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan terakhir bahwa atribut dari professional engineer tadi, seperti yang dijelaskan di slide awal, harus memiliki 3 elemen utama: ethics, knowledge, and experience. To be future ready, ya, untuk siap di masa depan, ya, berkontribusi pada proyek-proyek insinyuran masa depan, insinyur harus mempersiapkan dirinya melalui kompetensi, misalnya digitalisasi dan carbon accountability misalnya. Yang ketiga, di dalam pengembangan sustainable infrastructure, kawasan industri dan seterusnya harus mempertimbangkan tadi aspek sustainability, circular economy, perencanaannya harus holistik dan terintegrasi dan seterusnya. Dekarbonisasi dan transisi energi adalah prinsip utama di dalam pengembangan kawasan industri, tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah jangan hanya digenjot produksi mineral downstreamingnya gitu. Programnya juga harus progress alongside energy transition program yang di waktu yang bersamaan juga merupakan kewajiban dari pemerintah Indonesia yang tidak lain untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan net zero di tahun 2060, di mana insinyur Indonesia tentunya memegang peranan vital ya untuk bisa mewujudkan ya dua objektif utama ini. Demikian yang bisa saya paparkan, Kakak Arsitek Bahrum, ya, Kakak Umar dan Kakak Jamal, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kanda Habibi. Sebagai informasi teman-teman, Kanda Habibi ini saat ini adalah salah satu kandidat Ketua Badan Kejuruan Sipil PII untuk kepengurusan tahun 2025 sampai Ya, 3 tahun aja. 2028 ya, 3 tahun ya. 2028. Iya. Satu periode 3 tahun ya. Oke, jadi mudah-mudahan dengan doa teman-teman, mudah-mudahan Kanda Habibi bisa dipercaya untuk menjabat posisi tersebut dan mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Semangat Kanda Habibi. Makasih, Kandayung. Ya. Sorry nih, saya panggil nama kecil waktu di Siap, kampus dulu. aman-aman. Siap-siap. Silakan Kak. Masih ada waktu untuk tanya jawab Kanda Habibi karena informasinya habis ini masih ada eh, kegiatan lain Nanti untuk pemateri. ya saya jam 4 ini ada materi di sesi ini. PI wilayah Jawa Barat nih. Saat ini lagi di lokasi Baik. acara. Tinggal mungkin di sesi terakhir lah setelah Kakak Firman. Baik. Jadi eh,
kita tanya jawab dulu untuk materinya Kak Habibie atau langsung ke materi kedua? Bagaimana? Langsung materi kedua aja, Kakanda. Baik. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu World Class Engineer for Indonesia yang akan dibawakan oleh Kanda Insinyur Firmansyah Arifin. Kepada Kanda Firman, eh, disilahkan. Terima kasih eh, Kakak Ayung. Mohon maaf juga memanggil nama kecil, nama gaul sebenarnya tuh Siap. Kanda. Iya. eh, eh, jadi sudah bisa saya langsung tanpa tanya jawab sebelumnya dengan Kanda Habibie belum ya? Bisa ya Kakak Ayung? Ya, langsung. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore menjelang maghrib ya untuk wilayah Indonesia Tengah dan juga mungkin sore di wilayah Indonesia Barat. Jadi saya juga yang pertama-tama apresiasi kepada panitia eh, dalam hal ini kepanitiaan oleh Teknik Unhas Angkatan 98 dan juga apresiasi atas kehadiran rekan-rekan para peserta eh, webinar pada sore hari ini. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kanda Habibie ya terkait keinsinyuran dan eh, apa namanya keinsinyuran dan engineer itu sendiri. Jadi mungkin saya materinya simpel-simpel aja karena sesuai dengan topik adalah engineer bicara kebangsaan. Jadi saya akan coba approach dari sisi kebangsaan terlebih dahulu. Saya akan mulai dari apa sih itu kebangsaan. Eh, Next. Nah, judul tadi yang saya tuliskan adalah How to be World Class Engineer, eh, karena apa yang ada saat ini, engineer Indonesia sebenarnya sudah direcognize secara global di seluruh dunia. Nah, tinggal apa namanya, bagaimana kita terus mempertahankan atau terus mendevelop atau terus eh, mengembangkan para insinyur-insinyur baik ini saya lihat partisipannya dari mahasiswa hingga umum. Jadi agar terus bisa memberikan kontribusi yang terbesar ya buat bangsa, negara dan mungkin bisa dikatakan secara global bahkan secara global di dunia. Nah, apabila kita berbicara kebangsaan itu sendiri, eh, tentunya ada hal yang sangat basic yang ada dalam diri setiap insan manusia di Indonesia, di mana ketika Indonesia berbicara kebangsaan, kita ingat bahwa Indonesia dulu pernah berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dan dalam perkembangannya muncul kesadaran bahwa untuk membebaskan diri dari penjajahan diperlukan kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak lepas juga dari Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, di mana kebangsaan sendiri merupakan dari Bung Karno menyampaikan bahwa kebangsaan adalah bagaimana himpunan masyarakat yang beragam bersama-sama tinggal di dalam satu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik, dan inilah kita semua. Kemudian Bung Hatta juga bahwa kita adalah himpunan masyarakat yang memiliki kebersamaan sejarah. Jadi dengan adanya ikatan emosional, latar belakang sejarah, saya yakin ke depannya Indonesia memiliki modal yang kuat, tidak hanya berbicara engineer ya, tapi setiap insan yang ada di Indonesia untuk bisa terus membangun bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia dapat terus growth, tumbuh, menjadi bangsa yang besar, dan 2050 insya Allah kita yakin Indonesia menjadi
negara dengan perekonomian terbesar di dunia, urutan keempat. Itu yang diramalkan oleh beberapa konsultan ataupun ekonom dunia. Next. Nah, slide-slide ini sebenarnya saya, karena topiknya kebangsaan, saya kemarin mencoba menghubungi Kanda Tantri ya, Kakak Tantri. Beliau adalah instruktur eh, di Lemhanas ya. Kemarin waktu retreat, kabinet dan kepala daerah, beliau juga yang mengajarkan kebangsaan. Jadi saya minta slide-slide-nya beliau kemarin, dan memang ternyata benar bahwa meskipun kita memiliki background yang bermacam-macam, latar belakang yang bermacam-macam, sumber wawasan kebangsaan kita adalah tetap berdasarkan Pancasila, berdasarkan undang-undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah yang menjadi modal sosial juga untuk dapat berakhlak mulia, saling menghormati, antar umat beragama, atau solidaritas, setia kawanan sosial, kerja keras, dan itu akan membuat suatu kekuatan sosial yang besar buat bangsa Indonesia untuk terus bisa menumbuhkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Ini hal yang fundamental buat kita semua sebagai engineer, sebagai bukan hanya engineer mungkin ya, tapi setiap warga negara Indonesia untuk dapat terus eh, mengutamakan wawasan kebangsaan dalam membangun bangsa dan negara. Next. Nah, ada pertanyaan. Jadi, apa tugas kita sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus engineer gitu, atau insinyur? Nah, ini pertanyaan yang ringan, tapi sebenarnya agak berat ya menjawabnya. Kita lihat next. Nah, tugas kita yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yaitu kita harus dapat terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pendahulu kita jangan sia-siakan. Mungkin ini sudah sejak kecil kita sering mendengar bahwa kita harus dapat mengisi kemerdekaan, apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita dengan susah payah, dengan perjuangan yang berat. Giliran kita sekarang mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan kontribusi yang terbesar buat bangsa dan negara. Tentunya jika kita sebagai engineer, maka sesuai dengan profesionalisme, ataupun engineer sekarang sudah banyak menembus batas. Kita tahu kakak-kakak yang ada di sini semua mungkin background pendidikan, engineer, tapi sudah bisa menembus batas di lintas sektoral. Tidak hanya dunia profesionalisme di bidang insinyur, tapi hingga mungkin dunia pendidikan, dunia perekonomian, perbankan, perindustrian, dan sebagainya. Cukup banyak engineer ini ternyata sudah bisa menembus ruang profesionalisme sebagai seorang insinyur. Dan di sini dilihat juga kenapa sih kita lihat saya menampilkan foto-foto di mana dunia engineering Itu bener dia. yang selama ini kita lihat adalah dunia laki-laki, ternyata tidak lagi. Ternyata eh, banyak engineer di sana yang berkarir itu dari eh, engineer-engineer wanita ya, sudah cukup banyak memberikan kontribusi terbesarnya. Eh, jadi tidak ada lagi perbedaan gender dalam dunia engineering yang ada saat ini. Next. Nah, sorry ini ada typo sedikit ya di kanan bawah. Apakah Indonesia negara dengan natural resources terbesar di dunia? Nah, saya nggak tahu ini kalau bisa terbaca di teman-teman semua yang hadir. Di sini bisa kita lihat bahwa negara Indonesia ini negara bukan yang kaleng-kaleng sebenarnya. Kalau kita bicara apa saja sih yang terbesar natural resource di dunia.
ternyata Indonesia selalu masuk at least 10 besar dari setiap sumber sumber kekayaan alam yang ada di dunia. Jadi selalu masuk yang terbesar. Kita bicara di sini ada oil and gas di Asia. Indonesia itu urutan kedua setelah Cina. Terus ada lagi the world largest geothermal. Kalau kita bicara green energy, ternyata Indonesia adalah negara dengan potensi geothermal terbesar di dunia. Istilahnya Indonesia ternyata benar-benar memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan hingga sektor pertanian di sini Indonesia termasuk bagian dari negara eksportir perikanan yang terbesar. Nah, ini ada lagi the largest nickel producer di dunia. Siapa lagi kalau bukan Indonesia? Kemudian apa namanya CPO, the largest CPO producer, ternyata Indonesia juga yang the largest. Kemudian the world's biggest coal batubara exporter, Indonesia yang terbesar. Kemudian ini datanya valid ya, saya ambil dari beberapa sumber. The largest gold mines by production, tambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia. Semuanya rata-rata Indonesia masuk dalam natural resources yang terbesar. Nah, tinggal kita bagaimana sebagai engineer dapat memanfaatkan natural resources ini menjadi lebih bermanfaat buat bangsa dan negara, buat masyarakat Indonesia. Dan kita yakin bahwa dengan Indonesia sebagai negara yang terbesar natural resources-nya tidak butuh waktu 2050. Saya yakin di Indonesia banyak orang-orang pintar, termasuk yang hadir webinar sore hari ini, itu bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa lebih cepat mencapai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, tidak perlu sampai di 2050. Dan ini bisa dikatakan menjadi tekad kita atau komitmen kita ke depan. Next. Nah, karena tadi saya lihat banyak juga mahasiswa yang hadir. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa calon engineer ya, harus mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mulai dibuat career planning dan path-nya seperti apa. Mulai dibuat career awareness-nya mau seperti apa. Kemudian susun strateginya. Ya sebenarnya banyak materi-materi terkait strategi ini, bagaimana untuk career planning itu bisa kita bedah tersendiri, namun karena waktu yang terbatas, saya hanya generik saja menyampaikannya. How to be world class engineer, itu harus berangkat juga dari what is your true calling in life. Jadi ini termasuk pengalaman saya pribadi juga, dan ini juga sebenarnya ada literaturnya ya. Jadi kembali pada diri kita mau jadi apa, dan bagaimana kita bisa memenangkan era kompetisi yang sangat ketat di saat ini ya, kompetisi global, baik itu sebagai seorang individu ataupun sebagai bangsa Indonesia. Modal yang paling utama bahwa kita jangan sampai merasa inferior. Jadi baik adik-adik ataupun rekan-rekan yang di sini jangan pernah merasa inferior bahwa kita, wah saya cuma seperti ini, saya cuma sekolahnya begini, saya cuma ini. Enggak. Tapi kita harus menjadi superior, bahwa kita punya, di sini dituliskan bahwa kita punya remarkable abilities, skills, aptitudes, insights, and idea that make you different. Bahwa kita adalah orang yang berbeda gitu. Bahwa kita bisa berbeda dengan yang lainnya, dan kita yakin bahwa kita bisa berbuat lebih. Nah, hal ini juga yang sebenarnya yang selalu secara personal saya bawa, bahwa saya berbeda dengan yang lain. Itu yang selalu kita bawa pada diri kita, bagaimana caranya bisa berbeda, bagaimana bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Next. Nah, bicara world class engineer lagi, bahwa kalau menjadi world class engineers, tidak hanya bicara technical skills,
Jadi technical skill itu sudah kita dapatkan di dunia akademik, tapi kita harus bisa mendemonstrasikan ya. Bedanya memiliki kemampuan dan mendemonstrasikan itu jauh bedanya. Tapi mendemonstrasikan adalah benar-benar kita mengimplementasikan dan bisa dilihat oleh peer kita, oleh atasan kita ataupun bawahan kita. Jadi bagaimana kita menguasai engineering, bagaimana kita menjadi problem solving ya, bukan problem maker gitu. Karena rata-rata sekarang banyak yang berada di lingkungan tapi hanya bisa menjadi trouble maker gitu. Tapi harus bisa menjadi problem solver. Bagaimana leadership dan kolaborasi itu bisa menjadi salah satu variabel dalam keseharian kita. Dan tentunya kalau mau uh, memiliki visi yang luas, mulai sekarang kita harus berpikir global gitu. Impact-nya apa secara global? Mau kemana kita? Kemudian jangan pernah berhenti untuk aktif dan terus belajar. Nah, di sini pilar-pilarnya adalah technical, growth mindset. Mindset kita harus selalu tumbuh dan terbuka. Kemudian communication. Communication ini sangat penting. Kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi, global awareness, dan leadership serta impact-nya. Next. Nah, tadi sudah bicara bagaimana adik-adik nanti sudah start dari ketika masih mahasiswa, kemudian menjadi lulusan seorang world class engineer. Tentunya begitu masuk di industri, kalau sudah berbicara industri, industri ini memiliki karakteristik tersendiri untuk bisa berkembang di dalamnya. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, tentunya kita tidak akan bisa mencapai apa yang sudah kita planning tadi. Nah, kalau bisa, kalau kita yakin dengan kemampuan kita, kita planningkan fast track program untuk diri kita sendiri gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi emerging leader. Emerging leader ini pada saat seorang engineer masuk di sebuah perusahaan, dimulai dari proses manajemen trainee, staff, ataupun engineer, di situ Anda sudah menjadi seorang leader sebenarnya. Jadi, at least leader untuk diri sendiri dulu. Nah, kemudian setelah menjadi seorang emerging leader, tentunya akan diberikan teamwork. Anda akan diberikan istilahnya pasukan, anggota teamwork lah untuk dipimpin gitu. Nah, pada level ini umumnya di industri itu disebut supervisor, superintendent, dan sebagainya. Kemudian ada operational leader, bagaimana memimpin suatu unit bisnis. Kemudian ada strategic leader, itu pada level yang lebih besar lagi, sudah berpikir strategis. Di sini teknikalnya udah semakin kecil, tapi bagaimana sudah berpikir strategis ke depannya. Kemudian biasanya seorang yang mungkin engineer yang tadinya engineer sudah diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kemudian untuk bisa lebih besar lagi tentunya ada yang kita sebut global strategic leader. Kenapa saya menuliskan global strategic leaders? Karena tadi kalau kita bicara Indonesia tadi dengan natural resources yang terbesar di dunia, umumnya yang masuk adalah perusahaan-perusahaan kelas dunia atau perusahaan multinasional. Kalau saya saat ini di oil and gas, kebanyakan yang masuk sudah international oil and gas company. Jadi kita harus mulai berbicara global. Nah, untuk bisa mencapai sukses ini tentunya ada matriks-matriks. Apa yang harus kita bangun matriksnya? Next. Nah, ini sedikit bocoran-bocoran lah sebenarnya ya, bocoran-bocoran bagaimana ketika emerging leaders, bagaimana intrapersonal kita, matriks ini sangat bagus dan saya yakin ini digunakan jadi standar mostly di perusahaan-perusahaan kelas dunia. Bagaimana interpersonal, kemudian leadership dan business management skill kita ketika pada setiap jenjang level yang tadi yang saya sebutkan. Misalkan di sini ada emerging leader, bagaimana authenticity, agility, achievement orientation, interpersonalnya fostering collaboration, kemudian business management skill-nya itu customer relationship. Nah, ini sebenarnya setiap
variabel-variabel yang ada dalam matriks ini itu turunannya banyak ya, artinya penjelasannya cukup banyak dan tidak bisa dalam satu sesi, ini bisa banyak sesi sebenarnya. Apa sih agility, apa sih achievement orientation itu ini ada bukunya tersendiri sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita ya, at least kita mempersiapkan diri untuk bisa memenuhi kompetensi kita untuk menjadi seorang leader. Saya yakin di sini semua, baik itu yang adik-adik ataupun rekan-rekan, semua adalah potensial leader ke depan. Bahkan sini banyak leader-leader yang hadir juga, saya yakin, yang nanti mungkin bisa sharing juga bagaimana sepak terjangnya sehingga sampai hari ini bisa menjadi leader yang kompeten. Next. Nah, untuk mencapai sasaran-sasaran tadi, target-target tadi, tentunya yang nomor satu adalah kita harus meyakinkan diri kita dan tim kita itu untuk bisa menjadi produktif. Kadang kita tanpa kita sadari kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Cukup banyak saat ini ya non-productive time atau NPT ya, yang tanpa kita sadari kita lakukan, mungkin browsing-browsing gitu ya, ataupun hal-hal yang lain yang tidak produktif. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mental concentration? Kita juga work balance juga itu perlu, work-life balance. Kemudian to do task, setiap hari harus ada perencanaan. Kemudian relax itu penting supaya kita bisa refresh ya, selalu refresh. Kemudian fokus pada saat bekerja. Kemudian kita harus non-stop. Kemudian bagaimana tempat kerja kita itu harus nyaman, harus membuat kita happy. Terus bagaimana setiap bekerja itu kita menggunakan berbagai macam alternatif atau opsi. Kemudian harus multitasking dan efektif time control atau disiplin. Next. Nah, ini teori yang sudah lama, tapi ternyata masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu istilahnya 7 Habits of Highly Effective People, di mana kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita semua ya, baik itu adik-adik mahasiswa di sini, calon engineer ataupun mungkin fresh graduate dan sebagainya. Bagaimana yang pertama terkait dengan independensi, kebiasaan satu adalah jadilah proaktif. Kita harus selalu proaktif. Jangan saya menunggu arahan gitu. Misalkan kalau di kampus saya menunggu arahan dosen, kalau di tempat kerja saya menunggu arahan bos. Tapi kita harus proaktif. Kita yang harus mencari tahu. Kita bisa menawarkan solusi dari setiap permasalahan yang muncul. Kemudian mulailah dengan goals. Goalsnya kita apa gitu, sehingga kita bisa membuat proses yang tepat untuk goals tersebut. Kemudian dahulukan yang utama. Tentunya yang utama ini adalah lebih ke arah managerial skill ya. Apa-apa yang istilahnya ketika kita bekerja kita paretokan hal-hal mana yang berkontribusi. Ada kalau biasanya bar chart ya, bar chart yang mana yang impactful terhadap kegiatan kita, itu yang kita dahulukan. Kemudian terkait interdependensi, bagaimana selalu berpikir sama-sama menang. Kemudian berusaha untuk memahami terlebih dahulu, kemudian untuk dipahami. Jadi kita tidak egois ya, jangan sampai kita egois dalam lingkungan kerja ke depan. Bagaimana harus selalu bersinergi. Jadi bukan Superman. Superman itu zaman dulu, tapi sekarang yang dibutuhkan adalah super team. Jadi dengan teamwork kita bisa membentuk Superman bergabung sehingga menjadi super team dengan value creation yang lebih besar. Kemudian continual improvement, pertajam gergaji. Nah, gergaji ini bukan gergaji kayu yang seperti kita kenal ya, tapi ada 4 main areas di sini. Bagaimana kita persiapkan mental, bagaimana fisik kita, ya seorang leader fisiknya juga harus kuat. Jadi tidak hanya mungkin di dunia militer atau di dunia yang hard gitu, enggak. Tapi sebagai leader harus punya fisik yang kuat.
Kemudian harus memiliki spiritual yang kuat juga, dan emosional ya, atau kita kenal dengan istilah ESQ ya, emotional spiritual passion. Nah, inilah seven habit of effective people yang masih relevan dengan kondisi saat ini, dan mudah-mudahan silahkan nanti mungkin banyak literaturnya jika adik-adik atau rekan-rekan mau mempelajari atau membaca lebih dalam. Next. Nah, ini ada hal yang baru sebenarnya, tapi belum lama, itu di 2018. Beberapa waktu yang lalu, mungkin dalam 10 tahun yang lalu hingga 5 tahun yang lalu, kita selalu membuat perencanaan berbasis SMART. Spesifik, SMART itu ada kepanjangannya ya. Specific, measurable, achievable, realistic, and time bound dalam membuat suatu perencanaan ataupun strategi. Nah, ternyata ada yang baru. Ini saya termasuk yang mengimplementasikan ini, karena di era saat ini yang kita sebut VUCA, volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Artinya kita harus, cara bekerja kita harus mulai berbeda. Yang tadinya smart sekarang menjadi fast. Fast itu apa sih kepanjangannya? Yang pertama itu adalah frequently discussed. Yang kedua itu ambisius. Yang ketiga spesifik. Yang keempat transparency. Nah, ternyata ini salah satu literatur yang ditulis pertama kali itu di MIT ya, di Massachusetts Institute of Technology di Amerika, di USA. Nah, ini ada apa saja, bagaimana frequently discuss. Jadi kalau ada masalah, kita harus selalu frequently kita diskusikan. Kemudian kita harus ambisius bahwa objektif itu harus bisa kita capai, dan nothing is impossible gitu. Kemudian ada spesifik dan transparan. Jadi goals dan performance harus bisa dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Next. Nah, ini hal lain lagi. Dalam bekerja ke depan, di sini ada formula di sini ya. Kita sebutnya T sama dengan C tambah R tambah I per S. Ini salah satu rahasia sukses juga buat teman-teman ke depan. Ternyata yang paling penting semuanya itu adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan dari atasan, kepercayaan dari rekan kerja, dan kepercayaan dari bawahan. Nah, trust itu apa? Yang pertama, trust itu adalah, ini bagi formula ya, ternyata trust itu adalah credibility, ditambah reliability, ditambah intimacy. Nah, semua itu akan menjadi kecil apabila self-orientation kita makin besar. Jadi berbanding terbalik dengan self-orientation. Self-orientation itu adalah tujuan kita, kepentingan pribadi gitu ya. Kita sebutnya kepentingan pribadi. Jadi apabila kita sudah memiliki credibility yang bagus, kita sudah memiliki reliability yang bagus, dan hubungan networking kita bagus atau intimasi. Namun apabila misi pribadi kita besar, maka trust orang akan semakin kecil. Nah, inilah yang formula ini yang harus menjadi pegangan kita semua ke depan. Ya, intinya adalah self-orientation jangan sampai terlalu besar, sehingga akan mengurangi trust dari orang di sekeliling kita. Next. Next. Nah, ini ada literatur juga, 10 biggest productivity killers at work. Jadi apa saja yang membunuh productivity seseorang di kantor. Itu ternyata saat ini sudah cukup banyak ya, ini hasil riset. Kondisi saat ini kalau kita lihat di sini, apa saja sih yang membunuh productivity seseorang gitu ya. Ternyata sekarang makin banyak orang tidak produktif itu nomor satu akibat handphone dan texting, WhatsApp mungkin ya, handphone dan WhatsApp gitu. Jadi terlalu banyak texting, handphone dan texting, sehingga ini bisa sampai 50% penyebabnya akibat yang dapat mengurangi productivity. Kemudian ternyata ada gosip juga.
kemudian ada internet surfing, ada social media, ada snack breaks atau smoke breaks. Kadang orang break mungkin mau ngopi-ngopi atau merokok dulu, itu bisa sampai 2 jam, 1 jam. Itu yang membuat kita juga tidak produktif di tempat bekerja. Kemudian ada noisy itu sering mungkin terlalu keras dalam bercerita atau terlalu suaranya ya terlalu nyaring. Kemudian meeting, terlalu banyak meeting juga itu tidak produktif. Jangan sampai kita berpikir meeting itu artinya produktif, ternyata tidak. Ternyata meeting itu membuat kita tidak produktif juga. Kemudian email terlalu banyak, hanya menuliskan email itu membuat kita tidak produktif, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa membuat productivity kita menjadi turun. Dan 73% perusahaan itu sudah membuat effort tersendiri untuk bisa mengurangi non-productive time. Ada yang sampai membatasi penggunaan internet dan sebagainya. Next. Nah, yang paling penting apa sebenarnya? Nah, next, change your mind. Jadi, apalah gunanya kita tadi memaparkan hal-hal yang baik tadi, kemudian hal-hal yang positif tadi, tapi kalau tidak kita merubah mindset kita. Jadi yang paling utama adalah mulai sekarang, mari kita change our mind untuk menjadi engineer ataupun calon engineer yang terbaik untuk bangsa, negara, dan Indonesia. Next. Itu saja dari saya ya, teman-teman dan adik-adik juga mahasiswa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya, Kanda Firman. Sangat menarik, apalagi memunculkan tokoh Soekarno tadi ya. Beri saya 10 engineer. Sudah ada 2 di sini. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Hanya saja mungkin kita akan batasi pertanyaannya karena di Makassar saat ini waktu sudah hampir maghrib, Kanda Firman. Oke, siap. Baik, saya persilakan mungkin satu dua penanya dari teman-teman, silakan. Saya lagi di perjalanan ini, Kanda Ayung. Sorry, tidak pindah Bapak. Tetap bisa. Siap, siap. Tidak ada pertanyaan ini. Tidak ada. Eh, Kanda Bertanya nih, Kak. Firman, Kayum, ya, mungkin dari Kanda Yadin ada pertanyaan atau Kanda Kakak Yadin. Taufik Hidayat? Kalau Kakak Bertanya Yadin, dia dulu Kakak bertanya, Yadin. dia bisa menjawab sendiri kayaknya tuh. apa Kalau Kakak boleh Yadin. bertanya terkait yang disampaikan Kanda Habibie juga tadi Kayum atau belum Oh, monitor? silahkan. Kanda Silakan, ya. Habibie mungkin masih monitor ya. Monitor ya. Nih, kopi ya. Oke, baik. Makasih Kanda Yum atas kesempatannya. Tadi saya sempat menyimak ya materi yang disampaikan oleh Kanda Habibie tadi itu terkait hilirisasi ya, hilirisasi. Nah, tadi kalau contoh seumpama kita hilirisasinya ke anggaplah smelter ya. Pensiunan tak bisa Kan bicara butuh kebangsaan Pak, karena yang menentukan itu nanti hasil akhir penjualan mau dibawa kemana itu hasilnya yang sudah kita. Kanda bocor Kanda. Ini terkait hilirisasi yang disampaikan oleh Kanda Habibie tadi itu kan capital intensif ya kalau sudah bicara hilirisasi. Contoh tadi kan smelter itu kan butuh triliunan lah investasinya kan, padat modal intinya. Namun dengan adanya hilirisasi itu pastinya kan kita mengharapkan ada added value di situ kan. Entah itu eh, peningkatan devisa karena nanti kan ekspornya kan semakin besar hasil ekspornya, membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar.
yang pastinya kan akan menggerakkan indikator perekonomian lah di Indonesia pada intinya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Kanda Habibie, sejauh mana keberpihakan hilirisasi tersebut ke ekonomi kerakyatan, Kanda Habibie, dalam hal ini UMKM. Karena tadi kan penjelasan kalau hilirisasi pastinya kan padat modal ya, kapital intensif. Mungkin itu yang pertama, Kanda Habibie terkait hilirisasi. Terus yang kedua, saya ini sarjana sipil, Kanda Habibie, tapi nggak layak disebut sebagai engineer, karena tadi Kanda Habibie menyampaikan kalau untuk dikatakan sebagai engineer itu harus ikut di KII ya. Nah, pertanyaan saya, apakah saya layak untuk ikut sertifikasi keinsinyuran, Kanda Habibie? Karena selama ini saya bergerak di dunia perbankan dan capital market gitu. Nah, kalaupun dinyatakan layak, seperti apa mekanismenya, Kanda Habibie? Mungkin itu pertanyaan saya ke Kanda Habibie. Terus kalau ke Kanda Firman saya nggak berani nanya, karena tadi sebelum di awal materi tadi Kanda Firman itu malah nanya balik ke kita kan, apa yang kamu sudah berikan kepada bangsa ini sebagai seorang engineer? Nah, saya belum jadi engineer, Kanda Bibi, jadi saya nggak bisa jawab. Bapak Kanda Firman, jadi saya belum bisa jawab pertanyaan itu. Cuman penegasan yang dari saya mungkin gini, apapun peran yang kita mainkan saat ini, apakah sebagai seorang engineer, atau saat ini saya sebagai seorang bankers, atau mungkin besok-besok saya sebagai marbot masjid, minimal saya itu bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya, bangsa dan agama. Mungkin itu dari saya, Kanda Firmansyah, kandidat PhD. Terima kasih. Demikian, Kanda Ayum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, untuk sementara pertanyaan ke Kanda Habibie masih terhold ya, Kanda Yadin, karena mungkin sementara dihubungi sama Kanda Jamal, karena kan Kanda Habibie sementara bawa materi kayaknya. Baik-baik, Kanda Ayum. Kalau dedek. Oke, lanjut untuk pertanyaan eh, Kanda Firman mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, boleh? Oh, silahkan. Ini luar biasa. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman panitia semuanya. Ya, tadi sudah disampaikan di awal, luar biasa. Ini adalah acara yang tidak gampang. Kita harus mendatangkan dua narasumber top global kita hari ini ya, Kakak Habibie dan Kakak Firman. Di tengah kesibukan beliau berdua, alhamdulillah materi yang dibawakannya pun sangat luar biasa, dan ini secara pribadi membangun kembali energi positif di saya khususnya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini gabungan untuk Kakak Habibie dan Kakak Firman terkait, saya mencoba untuk memadu padankan apa yang disampaikan Kakak Habibie dan menyangkut dengan kesiapan kita sebagai leader, khususnya baik itu dari ilmuwan keteknikan maupun yang ilmuwan yang non teknik ya. Karena pada dasarnya yang kita jalankan itu penuh dengan perhitungan. Begitu. Nah, inilah fungsinya anak-anak engineer ini ya, untuk menghitung segala hal sebelum melakukan eksekusi. Tadi saya tertarik sebenarnya ingin mendalami yang smart tadi Kak Firman. Ini sesuatu yang relatif baru di saya, mengimplementasikan fast ya menjadi smart menjadi fast gitu Kak Firman. Nah, dalam prakteknya apa yang menjadi challenge selain tadi perubahan mindset, ya tentu saja kan kalau kita merubah mindset berarti kita harus merubah banyak hal ya. Mungkin dari behavior kita, dari cara kita mengelola tim, cara kita mengelola diri kita sendiri. Tadi kan sudah disampaikan ujungnya itu trust ya. Nah, mungkin ke Kakak Firman lah terutama ini, tadi Kakak Habibie saya coba bertanya di kesempatan yang berbeda mungkin apabila hadir juga. Changing manajemen Kakak Firman terkait dengan perubahan dari smart menjadi fast gitu ya. Nah, sepengalaman Kakak Firman, apa yang menjadi challenge kita sebagai leader dalam hal ini gitu. Tadi saya sempat mendengarkan terkait dengan meeting ya. Wah, ini kan meeting itu sesuatu yang uh, bisa jadi produktif, yang penting dia fast. Kalau saya masih menganut smart meeting begitu ya. Jadi meeting itu nggak usah panjang-panjang, yang penting poinnya apa, lalu
meeting itu mau membahas apa, keputusannya apa, lalu selesai dalam waktu yang tepat gitu ya. Kadang meeting itu kan didahului dengan tata krama dulu, lalu cuap-cuap kiri kanan, lalu meetingnya ternyata poinnya cuma satu, minta persetujuan apakah besok jadi A atau jadi B begitu. Nah, kira-kira sekaligus menjadi tips dan trik kita ya dari sisi leaders begitu ya untuk menjawab kebutuhan masa depan, menelurkan organisasi dan sumber daya di bawah kita dari smart menjadi fast. Apa challenge-nya, Kak Firman? Bisa di-share mungkin ke kita. Terima kasih. Oke, baik Kakak Umar. Jadi sebenarnya sampai hari ini juga mostly semua masih menggunakan smart sebenarnya Kakak Umar. Jadi tadi saya hanya kasih sedikit bocoran tentang fast. Jadi fast itu hal yang baru. Walaupun 2018 ya pertama kali muncul literatur terkait hal ini. Jadi smart sampai hari ini memang masih smart. Bentuk implementasinya Kakak Umar. Nah, teman-teman di sini kan jago project management. Salah satu hal yang fundamental di project management itu if you fail to plan, you plan to be failed gitu ya. Iya, betul. Jika Anda gagal dalam merencanakan sesuatu, maka Anda merencanakan untuk gagal sendiri gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi perencanaan sangat penting gitu. Makanya sebagai seorang engineer, setiap ada target tertentu, bahkan di ilmu project management sendiri, perencanaan itu sangat penting. Jadi bagaimana milestone-milestone itu bisa tercapai on schedule. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua tadi terkait meeting, salah satu contoh adalah effective meeting. Saat ini kita sendiri sudah mulai menerapkan 1 hour meeting. Bahkan ada matriks penilaian meeting gitu. Apakah meeting leader sudah menyampaikan objektifnya, apakah meeting itu dimulai dari hal-hal kecil aja itu bisa dilakukan. Ada matriksnya, bagaimana 1 hour meeting itu bisa terlaksana dengan baik, dan juga bisa di searching kok, itu ada matriks-matriksnya Kakak Umar. Ya. Dicoba saja menggunakan matriks tersebut, itu saya yakin efektif meeting itu akan tercapai. Nah, tadi fast itu memang hal yang baru, namun itu menurut saya juga impactful. Ya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ada istilah kita masuk di era VUCA ya, makanya muncullah tadi fast, supaya kita harus selalu mendiskusikan sesuatu itu secara frequently seperti itu Kak Umar. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Firman, terima kasih. Menarik. Bagaimana, Kanda Umar? Sudah puas dengan jawabannya Kanda Firman? Oh, sangat puas. Terima kasih. Itu menjawab Masya Allah, mantap sekali. menjawab beberapa kegundahan terkait smart menjadi fast. Ini luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Kanda Firman. Baik. Di kolom chat juga ada pertanyaan untuk Anda Firman dari Zainal Latif. Nah, pertanyaannya itu adalah apa nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya melekat dalam jiwa seorang insinyur saat merancang atau membangun infrastruktur negeri? Nah, gimana Kanda Firman? Halo? Halo Kanda Firman. Mungkin nge-lag kali. Oh, coba Ada. diulangi lagi. Maaf tadi nge-lag. Agak nge-lag. Mungkin bisa diulangi, Kakak. Ya, apa nilai-nilai kebangsaan yang harusnya melekat dalam jiwa seorang insinyur saat merancang atau membangun infrastruktur negeri? Jadi apa nilai-nilai kebangsaan yang harus ada ini, Kanda Firman? Oh iya, baik. Sebenarnya ini tadi yang hal-hal di awal yang coba saya sampaikan adalah, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya mencoba mengambil beberapa slide dari salah satu senior kita ya, yang merupakan instruktur di Lemhanas, bagaimana tadi menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada setiap diri insinyur, bahwa
tugas kita yang paling utama adalah mengisi kemerdekaan tadi. Sebenarnya apapun profesionalisme kita sebagai insinyur, sebagai macam-macam profesi yang ada di sini, itu adalah eh, bagaimana profesi tersebut kita bawa untuk menjadi bagian dari upaya untuk mengisi kemerdekaan, upaya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Seperti itu. Itu sangat sangat universal menurut saya pertanyaannya dan jawabannya juga ya, Kakak Ayu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kanda Firman. Bagaimana dari Kanda host Kak Jamal, masih cukup waktu kah atau kita kesimpulan? Satu pertanyaan lagi barangkali. Siapa tahu dari teman-teman ada ya satu pertanyaan lagi. Kita silahkan. Bisa Kak? Oke, silakan. Ya, terima kasih Kakak Ayung. Terima kasih juga ini Kakak Bibi dan Kakak Firman atas sharing materinya. Minta maaf tadi saya tidak sempat menyimak materi yang disampaikan Kakak Bibi karena saya telat join juga di meeting kali ini. Jadi yang saya sempat ikuti itu materi Kakak Firman saja tadi. Saya bangga sebagai engineer, apalagi tadi di materi yang disampaikan juga sama Kakak Firman, di situ diperlihatkan bahwa Indonesia ini punya potensi dalam hal saya sebagai praktisi tambang nikel juga turut berbangga karena di situ diperlihatkan bahwa nikel salah satu pemasok utama ya. Indonesia memegang eh, apa namanya pemasok paling utama dunia dalam dalam nikel. Saya sebagai praktisi turut berbangga, apalagi saudara saya di sebelah ini. Nah, ini pelaku penambang juga ini, penambang nikel juga. Ya, cuma saya mungkin pertanyaan saya bukan menyangkut ke materi yang disampaikan oleh Kakak Firman, tapi lebih ke tema, di mana temanya ini engineer bicara kebangsaan. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sebagai engineer, apalagi khususnya ini dari rekan-rekan alumni dari Kakak Firman dan Kakak Habibie juga, kita sudah berbuat banyak lah untuk memajukan bangsa kita ini. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang kita ketahui, bagaimana kita memajukan serta mendapatkan hasil yang optimal dalam dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Dalam hal ini saya sebagai seorang geologi sudah berupaya maksimal juga. Cuman kita sudah mempersiapkan desain tambang yang baik, sudah mempersiapkan bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi cadangan yang sudah kita keluarkan, sudah kita optimalkan, cuman kan hasilnya nanti balik lagi kepada hasil penjualan, yang mana hasil penjualan ini sudah bukan lagi kita yang kontrol. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, di mana kita sebagai engineer sudah melakukan yang terbaik, sementara hasilnya itu setelah dilakukan penjualan itu sudah tidak bisa kita kontrol lagi sebagai engineer. Langkah apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena
mungkin dari hasil yang dipaparkan juga tadi oleh Kakak Firman bahwa Indonesia menempati urutan sekian dalam hal komoditi, mungkin saya perlu tambahkan lagi, eh, ada satu lagi yang ada satu lagi yang di mana Indonesia ini masuk juga dalam hal utang misalnya, dalam hal utang luar negeri misalnya, itu kita tidak bisa pungkiri itu sudah di peringkat keberapa Indonesia ini. Padahal apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah engineer-engineer Indonesia sudah hasilkan itu sumbangsinya sudah diberikan ke negara, tapi yang mengelola keuangan yang dihasilkan oleh engineer kita ini tidak belum optimal saya pikir. Nah, langkah selanjutnya apa yang menjadi eh, langkah selanjutnya untuk kita mengingat adanya utang-utang yang luar biasa ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Silakan Kakak Habibie atau Kakak Firman. Oke, silakan Kak Firman. Oh iya, ini harusnya juga Kak Habibie bisa jawab sebenarnya. Tapi saya coba menjawab dalam kapasitas saya ya, Kakak Cupi. Nama ini juga ya, nama gue juga saya panggil. Bukan Kakak Andi Taufik, tapi Kakak Cupi. Jadi tadi valid yang Ini suara saya terdengar Kakak Ayum? Kanda Ayum? Jelas, jelas Oh, Kak. ya. Oke, valid tadi yang disampaikan Kanda Cupi. Jadi ketika Kanda Cupi sendiri sebagai uh, explorationist man gitu ya, yang melakukan eksplorasi, mencari reserve seberapa besar gitu. Awal ya. Aduh, hai. Uh, nah, Kanda Cupi tentunya sebelum ini tadi part of semua yang generik tadi yang saya sampaikan bahwa uh, part of semua aktivitas kita tadi adalah perencanaan yang paling utama. Nah, kalau bicara tadi kegiatan hulu hingga hilir atau end-to-end proses, jadi di Kanda Cupi ini di upstream ya, kita bicara di upstream, sedangkan pemasarannya tadi di hilir ya, gitu ya, Kanda Cupi. Nah, inilah tadi dalam merencanakan proyek tersebut, itu tentunya kalau di eksplorasi di dunianya Kanda Cupi sendiri tadi, saya yakin ini adalah kegiatan investasi gitu. Nah, kegiatan investasi sendiri ini harus bisa mengcover end-to-end proses. Yang pertama, kemudian yang kedua, perencanaannya itu harusnya memiliki challenge session yang panjang atau banyak yang men-challenge gitu. Jadi tidak hanya muncul secara serta-merta muncul saya mau eksplorasi di sini, tapi harus ada perencanaan yang matang dan kalau bisa ada yang kita sebut decision gate gitu ya. Decision gate. Jadi tidak akan sampai kepada eksekusi investasi sebelum proses tadi semua dilalui. Nah, kompetensi yang dimiliki di sini tidak hanya kompetensi teknikal tadi Kakak Cupi, makanya kita punya uh, risk management tadi. Nah, bagaimana saya sudah bekerja tapi tidak bisa dijual gitu. Nah, tadi itu bisa ada skenario-nya harus sudah masuk dalam visibility tadi Kanda Cupi. Yang kedua, risk management harus bisa mengcapture itu, harus ada bisa mengcreate mitigasinya seperti apa. Jadi ketika terjadi fluktuasi pasar, mitigasinya apa, skenario-nya apa seperti itu, sehingga nanti tidak terjadi impact yang negatif terhadap bisnis. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kegiatan investasi tadi adalah profit sebenarnya ya. Seberapa besar net profit margin yang bisa kita create gitu. Ataupun hal lain kadang profit ini bisa yang sifatnya intangible, tentu saja yang intangible ya. Yang tangible dan juga bisa intangible. Kanda Taufik seperti itu. Itu Kanda Cupi yang bisa saya sampaikan. Nah, perihal utang tadi yang cukup besar, saya yakin itu part of apa namanya financial management. Tadi kembali lagi ke setiap investasi
project financingnya seperti apa, jangan terlalu yang beresiko gitu. Di sini banyak teman-teman bankir di sini, bankers kita, bisa diskusi, bisa konsultasi dengan mereka. Kanda Cupi, ada Kanda Yadin, ada Kanda-kanda yang lain, itu sudah ahli semuanya tuh, master semua itu. Jadi supaya investasi investasi tadi ditambang itu tidak negatif, supaya bisa fly tidak negatif. Jadi bisa create profit gitu. Mungkin itu sebatas yang saya tahu, Kanda Cupi, Tabe. Baik, terima kasih Kanda Firman. Untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan foto bersama, jadi mohon teman-teman menyalakan eh, layarnya. Sambil persiapan foto bersama, saya juga menyampaikan bahwa Kanda Firman tanggal 20 akan berangkat haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, Kanda Firman. Amin. Menjadi engineer yang full imtak. Wes. Kentara angkatannya masih paham dengan imtak. Oke, bagaimana admin host, kita sudah siap foto bersama? Videonya. Oke, videonya mungkin bisa diaktifkan teman-teman. Video, foto-foto. Kapan lagi bisa foto-foto sama Kanda Ayum sama Kakak Yadin di sini? Yes. Itu Kakak Hatta. Wih, ada Kakak Hatta kah? Ini. Gimana? Pasang muka ganteng semua. Asik. Mantap Liberia. Mantap. Saya menyimak aja ini. Luar biasa ini Kanda Firman ini. Ada Waduh, Kakak Umar juga. Semualah ya. Salam sukses semua dah pokoknya. Sehat saudara. Amin, amin, amin. Yang potong nggak ada hitungannya, Kak Ayu. siapa yang foto nih? Hitung. Mana, Om Jamal? Ya, saya. Oke. Coba Kanda Cupi, berhenti dulu makan Kanda Cupi. Oke, Wih, jenggotnya Kakak Hatta. dihitung. Tambah panjang. Yuk, asan nih. Foto mi cepat, asan nih. Yuk. Ada paling Om Buyung. Lalu Gimana, Kanda silent Jamal? kita tuh. Sudah bisa dihitung? Ya hitung nih. Kalau tadi dihitungin nanti jangan sampai kita lagi sementara mengunyah bilang. Itu Kanda Yadin lagi makan apa ya, Kakak Yadin? Kacang telur. Sisa lebaran. Oke. Kanda Jamal? Ya, satu. Siapa yang hitung? Satu, Oke, dua, Sudah tiga. selesai. Ya Allah. Wah, sudah dihitung. Udah nih Kak, Android ini. Oke, Sudah. Kencang kamu. terima kasih. Oke, sehat. Oke, terima kasih Kanda Habibi, Kanda Firman atas kesempatannya memberikan materi pada hari ini. Terima kasih juga pada Reformasi 98, teman-teman hadirin semua. Terima kasih. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan membuat webinar yang lebih seru lagi. Oke? Makasih. Iya. Terima kasih semuanya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.